Warung ketoprak itu selalu penuh setiap hari. Sejak pagi, antrean sudah mengular ke pinggir jalan. Bumbunya gurih, sambalnya wangi, dan pembeli selalu datang tanpa henti. Tapi siapa sangka, rahasia di balik ketoprak paling laris di kampung itu. Bukan karena rasa, bukan karena resep turun-temurun, melainkan karena bumbu dari dunia lain. Setiap piring ketoprak yang disajikan mengandung bulu kemaluan kuntilanak, campuran terlarang yang digunakan sebagai pesugihan. Dan semuanya berawal dari seorang pria bernama Jono, seorang pemuda yang hanya ingin hidupnya berubah, namun berakhir menjual jiwanya sendiri. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Jono adalah pemuda berusia 22 tahun. Sudah setahun ia lulus sekolah, tapi belum juga mendapat pekerjaan. Setiap hari, ia hanya duduk di beranda rumah kecilnya, menatap sawah yang mulai mengering di bawah panas matahari. Ayahnya seorang petani tua, ibunya sering sakit-sakitan. Hidup mereka pas-pasan, dan satu-satunya sawah yang tersisa akan dijual untuk menutup utang. Suatu sore, ayahnya duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Daripada kamu menganggur terus, lebih baik Bapak kasih sedikit uang dari hasil jual sawah." Pakailah untuk modal usaha. Jono hanya terdiam. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Ia melihat sekeliling kampung, banyak penjual makanan, tapi belum ada yang menjual ketoprak. Sebuah ide muncul di kepalanya. "Pak, bagaimana kalau aku jualan ketoprak saja?" Ayahnya mengangguk setuju. "Asal kamu sungguh-sungguh, Bapak dukung." Malam itu Jono langsung menulis rencana kecil di buku catatan bekas. Ia ingin membuat gerobak sederhana, belajar membuat bumbu kacang, dan membuka warung di pinggir jalan kampung. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa takut. Takut gagal, takut uang ayahnya terbuang percuma. Di kampung tempat Jono tinggal, orang-orang percaya bahwa usaha tidak akan laku tanpa pelaris. Setiap warung, setiap toko, bahkan pedagang kecil di pinggir jalan pun memiliki penjaga gaib agar rezekinya lancar. Ayah Jono pun mempercayai hal itu. Suatu malam, ia berkata dengan nada serius, "Kalau kamu mau buka usaha, kamu sebaiknya datang ke Mbah Samin. Dia bisa membantu supaya warungmu ramai." Orang sini banyak yang datang ke dia. Nama itu membuat Jono terdiam. Mbah Samin, orang pintar yang tinggal di desa sebelah. Konon, siapapun yang dibantu olehnya pasti cepat kaya. Tapi juga banyak yang mengatakan, bantuan Mbah Samin tidak datang tanpa harga. Keesokan paginya, Jono diantar ayahnya menuju rumah Mbah Samin. Rumah itu berada di pinggir hutan, dikelilingi pepohonan tinggi dan suara jangkrik yang nyaring. Halamannya penuh dengan dupa yang masih mengepul, dan di sudut ruangan tampak beberapa orang sedang menunggu giliran. Ketika tiba gilirannya, Jono masuk sendirian. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak kecil. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk bersila. Dialah Mbah Samin. Sorot matanya tajam, namun suaranya tenang. "Kau mau usaha apa?" tanya Mbah Samin pelan. "Ketoprak, Mbah. Saya ingin warung saya laris." Pria tua itu mengangguk perlahan. Ia kemudian berkata, "Ada dua jalan untuk mencari rezeki, jalan ringan dan jalan berat." "Apa maksudnya?" tanya Jono. "Yang ringan hanya pelaris, kadang ramai, kadang sepi. Tapi yang berat adalah pesugihan. Sekali kau masuk, rezekimu akan mengalir deras, tapi dengan harga yang besar." Jono menelan ludah. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Mbah Samin kemudian mengambil sebuah kotak kayu kecil
Saat kotak itu dibuka, tercium bau aneh, campuran minyak dan sesuatu yang amis. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan botol kecil berisi segumpal rambut hitam panjang. "Ini medianya," katanya pelan. "Bulu ini bukan milik manusia." Jono menatap botol itu dengan bingung. "Lalu, milik siapa?" "Milik istriku," jawab Mbah Samin. "Dan istriku bukan manusia." Jono membeku, wajahnya pucat. Mbah Samin menatap lurus ke matanya. "Dia kuntilanak. Aku telah menikah dengannya bertahun-tahun. Dan setiap kali aku ingin membantu orang seperti kamu, aku mengambil sehelai bulunya sebagai perantara rezeki." Suasana ruangan menjadi lebih dingin. Udara seperti berhenti bergerak. Mbah Samin mengangkat botol itu tinggi-tinggi. "Kalau kamu berani menerima ini, hidupmu akan berubah selamanya. Tapi ingat, akan ada tumbal. Dan tumbal itu tidak akan aku tentukan. Suatu saat nanti, kamu sendiri yang akan tahu siapa yang harus diserahkan." Tubuh Jono bergetar. Setiap naluri dalam dirinya menjerit agar ia pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain, ada bisikan halus yang membuatnya ragu. Bagaimana jika ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika inilah jalan untuk mengubah nasib keluargaku? Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, Saya siap." Mbah Samin tersenyum. Ia menaruh tangan di pundak Jono, lalu mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti. Suara itu bergetar pelan, seperti gumaman dari balik tanah. Bulu kuduk Jono berdiri, tubuhnya dingin, dan ia merasa seolah sesuatu sedang masuk ke dalam dirinya. Beberapa menit kemudian, Mbah Samin menyerahkan dua benda. Botol berisi rambut hitam itu dan sebotol minyak berwarna pekat. "Setiap kali kau buka warung," katanya, "percikan minyak ini ke 4 sudut ruangan. Lalu, teteskan 2 kali ke bumbu kacangmu. Setelah itu, biarkan yang tak terlihat bekerja untukmu." Jono menerima benda itu dengan tangan gemetar. Ia pulang bersama ayahnya tanpa banyak bicara. Malamnya, ia tak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang baru saja ia lakukan terus berputar di kepalanya. Apa benar ini hanya pelaris? Atau sesuatu yang lebih gelap? Namun keesokan paginya, saat ia mulai membuka warung pertamanya, langit terasa aneh. Burung-burung tidak berkicau. Udara terasa berat. Dan ketika tetesan pertama minyak hitam itu jatuh ke sambal kacang, bau anyir samar tercium dari wadah itu. Aroma yang aneh, tapi entah mengapa membuat Jono merinding sekaligus tenang. Beberapa menit kemudian, datanglah pembeli pertama, lalu disusul yang kedua dan ketiga. Tak butuh waktu lama, warung kecil itu penuh sesak, dan dari kejauhan, terdengar tawa pelan seorang perempuan, padahal tak ada siapapun di sana. Hari pertama warung itu buka, Jono tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru 1 jam membuka, pembeli datang silih berganti. Ia kewalahan melayani mereka seorang diri. Sambal kacang yang ia buat dengan 2 tetes minyak hitam itu selalu habis lebih cepat dari perkiraannya. Siang itu, ia bahkan harus meminta bantuan ayahnya untuk menambah lontong dan tahu. Dalam hati, Jono merasa senang, tapi juga takut. Karena ia tahu, tak mungkin semua ini kebetulan. Warungnya terus ramai. Setiap hari ada saja pembeli baru. Orang-orang mulai membicarakannya. Ketoprak Jono paling enak. Rasanya beda dari yang lain, sambalnya bikin nagih. Ia tersenyum mendengarnya, tapi di malam hari, saat warung sudah tutup dan lampu dimatikan, ada hal lain yang selalu menghantuinya. Bau anyir samar muncul di sudut ruangan. Kadang terdengar langkah kaki pelan, kadang seperti suara napas di dekat telinganya saat ia menutup mata. Namun setiap kali ia mencoba menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam Kamis pertama setelah warung buka,
Jono teringat pesan Mbah Samin. Ia harus melakukan ritual sederhana di rumah. Ia menyiapkan kopi pahit, kembang 7 rupa, dan menyalakan dupa di dekat botol berisi rambut hitam itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Rumah sudah sunyi. Ia duduk bersila di depan meja kecil, menatap botol itu dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lalu, udara di sekitarnya berubah dingin. Angin tidak berembus, tapi api lilin di depannya tiba-tiba bergetar. Bau wangi melati tercium samar, dan di balik tirai muncul bayangan seseorang. Rambut panjang, hitam, terurai menutupi wajah. Tubuhnya berdiri kaku di pojok ruangan. Jono tak bisa bergerak, napasnya tercekat. Sosok itu hanya diam, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia menatap Jono dengan tatapan kosong, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Suara itu seperti angin dingin yang menembus tulang. Sebelum Jono sempat menjawab, sosok itu menghilang begitu saja. Dupa di depan meja padam dengan sendirinya. Sejak malam itu, Jono tahu ada sesuatu yang sudah terikat dengannya. Hari-hari berikutnya, rezekinya semakin deras. Warungnya tak pernah sepi. Ia bahkan mulai punya karyawan. Orang-orang datang dari desa lain hanya untuk mencicipi ketopraknya. Setiap siang, antrean bisa mencapai belasan orang. Namun, semakin ramai warungnya, semakin sering pula Jono melihat hal-hal aneh. Di siang bolong, kadang ia melihat perempuan berambut panjang berdiri di dekat gerobaknya. Wajahnya tidak jelas, tapi rambutnya selalu terurai menutupi dada. Perempuan itu tidak bicara, hanya berdiri di samping warung, seolah sedang mengawasi. Pernah suatu kali, salah satu karyawan Jono bertanya, "Mas, tadi siapa ya perempuan yang berdiri di depan warung?" Jono langsung pucat. "Perempuan? Perempuan mana?" "Tadi, pas Mas Jono ke dapur, ada perempuan berdiri di luar. Rambutnya panjang banget." Saya kira saudara Mas Jono tak menjawab. Ia hanya pura-pura sibuk menyiapkan sambal. Dalam hatinya, ia tahu hanya satu makhluk yang memiliki rambut sepanjang itu. Malam-malam Kamis berikutnya selalu sama. Ia harus melakukan ritual dengan sesajen dan doa yang tidak ia pahami. Setiap kali ritual selesai, makhluk itu datang, berdiri di depannya, lalu menghilang. Namun, di bulan ke-8, makhluk itu mulai bicara lebih dari sekadar terima kasih. Malam itu, setelah Jono menaruh kopi pahit di meja, sosok perempuan itu muncul lagi. Rambutnya kali ini basah, meneteskan air ke lantai. Ia tersenyum, lalu berbisik lirih. "Tumbal, jangan lupa." Kata itu membuat tubuh Jono membeku. Tumbal. Ia pernah mendengarnya dari Mbah Samin, tapi selama ini ia berusaha berpura-pura lupa. Sosok itu melangkah mendekat. Bau anyir semakin kuat, seperti darah yang baru mengering. "Tumbal, sudah dekat." Jono mundur perlahan. "Tumbal siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan sebelum perlahan memudar dan lenyap di udara. Sejak malam itu, hidup Jono tak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, selalu muncul wajah orang-orang di sekitarnya. Ayah, ibu, keponakan kecilnya yang sering bermain di warung. Bayangan mereka datang silih berganti, seolah menunggu sesuatu. Warungnya tetap ramai, bahkan makin ramai. Tapi Jono tak bisa menikmati keberhasilan itu. Setiap kali ia menghitung uang hasil jualan, ia merasa seperti sedang menghitung waktu menuju sesuatu yang mengerikan. Hingga suatu malam, dalam mimpinya, makhluk itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia menatap Jono dengan mata merah menyala. "Sudah waktunya," katanya pelan. "Pilih siapa yang akan kau serahkan." Jono terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak,
Pikirannya kacau. Ia menatap botol berisi rambut hitam di meja. Untuk pertama kalinya, ia merasa benda itu bukan lagi sumber rezeki, melainkan kutukan yang menunggu menelan dirinya. Keesokan harinya, Jono mencoba menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Namun setiap kali ia melayani pembeli, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari sudut ruangan. Saat ia berpaling, tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, sesuatu di luar nalar sedang menunggu. Hari berganti minggu, dan pesan itu terus terngiang di kepalanya. Pilih, siapa tumbalmu? Ia mulai kehilangan nafsu makan. Matanya sayu, wajahnya pucat. Orang-orang bilang Jono kelelahan, tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih gelap dari itu. Hingga suatu sore, keponakannya datang ke warung. Anak kecil berusia 5 tahun itu berlari kecil sambil tertawa. "Om Jono, mau ketoprak," katanya ceria. Dan saat Jono melihat wajah polos anak itu, tiba-tiba dunia sekitarnya terasa berhenti. Bayangan hitam melintas di sudut matanya. Suara perempuan itu terdengar lagi, lirih tapi jelas. Itu dia, yang pertama. Jono terdiam. Anak itu terus berbicara, tapi suaranya terasa jauh. Hanya tatapan kosong yang tersisa di wajah Jono. Dalam hati kecilnya, ia tahu pilihan itu sudah dibuat. Malam itu, Jono duduk di depan warungnya yang sudah tutup. Lampu neon redup di atas kepala berkedip pelan. Ia menatap jalan kosong di depannya, sementara pikirannya gelap. Kata-kata makhluk itu terus terngiang di telinganya. Itu dia, yang pertama. Keponakannya, anak kecil yang polos, selalu tersenyum setiap kali datang ke warung. Jono mencoba menepis pikiran itu, tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan anak itu muncul lagi. Beberapa hari kemudian, rasa bersalah mulai tumbuh di hatinya. Tapi di sisi lain, sesuatu yang lebih kuat juga muncul. Suara berbisik di dalam kepalanya. Lembut, tapi menuntun. "Kau sudah terikat, tak ada jalan mundur." Seolah pikirannya bukan lagi miliknya sendiri. Malam Kamis tiba. Ritual wajib yang biasanya ia jalani tanpa rasa, malam ini terasa berat dan menakutkan. Jono menyiapkan sesajen seperti biasa. Namun kali ini, saat lilin dinyalakan, nyalanya langsung redup, seolah ada sesuatu yang menghalangi cahaya. Tangannya gemetar. Di depannya botol berisi rambut hitam, itu tampak berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Perlahan, bayangan mulai muncul di sisi ruangan. Sosok perempuan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam, rambutnya panjang hingga menyentuh lantai. Ia melangkah mendekat. "Sudah siap?" Jono hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya ada satu hal yang ia pahami. Perjanjian itu harus terus berjalan. Makhluk itu mengulurkan tangan, menunjuk ke botol kecil di depan meja. "Sebutkan namanya," bisiknya pelan. Namanya dan tanggal lahirnya. Suara itu lembut, tapi menusuk seperti pisau. Jono menutup mata. Suara itu terus mendesak di kepalanya. "Sebutkan, sekarang." Dengan suara bergetar, Jono menyebut nama keponakannya. Kemudian tanggal lahirnya. Setelah kata terakhir terucap, lilin di depannya padam. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Bulu kuduknya berdiri. Sosok perempuan itu mendekat dan memeluknya. Tubuhnya terasa dingin seperti es, dan kuku-kuku panjang itu menancap di punggung Jono hingga ia meringis kesakitan. "Terima kasih," katanya lirih di telinga Jono. "Satu sudah dibayar." Lalu ia menghilang begitu saja. Esok paginya, Jono berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia membuka warung seperti biasa, menyapa pelanggan, melayani pembeli. Namun setiap kali ia melihat anak kecil lewat di depan warungnya, dadanya terasa sesak. Beberapa hari kemudian, keponakannya jatuh sakit. Panas tinggi, kejang-kejang,
Dan dalam hitungan hari, tubuh kecil itu membiru. Dokter tidak tahu penyebabnya. Malam itu juga, anak itu meninggal dunia. Jono mendengar kabar itu dari saudaranya. Ia berdiri di depan rumah keluarga itu dengan wajah kosong. Tangis pecah di dalam rumah, tapi ia hanya berdiri diam, tanpa suara, karena di dalam hatinya ia tahu itu bukan penyakit. Sejak kematian itu, sesuatu berubah di warung Jono. Aroma sambalnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Pelanggan makin banyak, antrean makin panjang, dan setiap hari uang yang masuk tak pernah kurang. Bahkan pernah suatu pagi, saat ia sedang membersihkan lantai warung, ia menemukan segepok uang 100 ribuan tergeletak di bawah gerobak. Uang yang tidak pernah ia letakkan di sana. Ia tahu dari mana datangnya, tapi ia tak berani menyentuhnya terlalu lama. Ia hanya mengambil dan menyimpannya tanpa kata. Setiap malam Kamis, sosok perempuan itu selalu datang. Tak lagi berdiri di kejauhan. Sekarang ia datang lebih dekat, menatap wajah Jono dengan senyum yang semakin jelas. "Kau sudah membayar yang pertama," katanya. "Dan rezekimu akan terus mengalir." Jono tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Namun di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada jejak kaki kecil basah yang tertinggal di lantai, berjalan keluar dari arah tempat sesajen diletakkan. Bulan berganti bulan. Warung Jono semakin sukses. Ia menambah karyawan, membeli motor baru, bahkan membantu ayahnya merenovasi rumah. Semua orang memujinya, tapi malam-malamnya semakin tak tenang. Ia tak lagi bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara tawa anak kecil dari bawah kasurnya. Kadang terdengar suara sendok dan piring saling beradu dari dapur, padahal semua orang sudah tidur. Dan setiap kali ia menatap botol berisi rambut hitam itu, ia melihat jumlahnya makin sedikit, seolah perlahan habis. Seperti yang pernah dikatakan Mbah Samin, setiap tumbal akan mengurangi rambut sakti itu. Dan jika semua habis, perjanjian pun berakhir. Setahun berlalu sejak kematian keponakannya. Warung Jono kini menjadi warung ketoprak paling terkenal di wilayah itu. Bahkan orang dari kota datang untuk mencicipinya. Namun malam Kamis di bulan itu menjadi titik baru dalam hidup Jono. Ketika ia melakukan ritual seperti biasa, sosok perempuan itu datang lagi. Namun kali ini berbeda. Ia mendekat sangat dekat, kemudian berbisik di telinganya. "Sudah 1, 3 lagi." Jono menatapnya dengan wajah pucat. "Tidak, cukup 1 saja," katanya lirih. Makhluk itu tersenyum lebar, mulutnya merekah tak wajar hingga pipinya robek. Perjanjian belum selesai. Lalu ia menempelkan wajahnya ke wajah Jono, menjilat pipinya dengan lidah panjang dan bau amis darah. "Rezekimu besar, tapi tumbalmu belum selesai." Dan malam itu, Jono tidak bisa menahan diri. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap di tengah udara dingin yang membeku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Warung tetap ramai. Pelanggan terus datang. Namun di dalam hati, Jono mulai merasa muak dengan semuanya. Ia mulai jijik melihat sambal yang dibuatnya sendiri. Setiap kali meneteskan 2 tetes minyak hitam itu ke dalam bumbu kacang, ia seperti melihat darah. Setiap kali pelanggan memuji rasanya, ia seperti mendengar bisikan lirih di telinganya. Mereka makan dari tubuhnya. Tapi semua itu tidak bisa dihentikan. Setiap kali Jono mencoba berhenti berjualan, ia mengalami mimpi buruk. Melihat sosok perempuan itu datang membawa anak kecil yang sudah ia korbankan. "Kau berhutang 1 lagi," katanya setiap kali datang. Sampai akhirnya, di bulan ke-8 tahun itu, Jono terbangun di tengah malam dengan rasa sesak di dada. Di ujung tempat tidurnya,
Ia melihat sosok perempuan itu berdiri, memegang tangan seorang wanita. Ibu dari keponakannya yang telah meninggal. Sosok itu tersenyum. Yang berikutnya sudah menunggu. Dan Jono tahu, kutukan itu baru saja dimulai. Setahun telah berlalu sejak keponakannya meninggal. Warung Jono semakin makmur. Ia kini memiliki 2 gerobak, 3 karyawan, dan penghasilannya cukup untuk membuatnya disebut orang kaya di kampung itu. Namun, kebahagiaan itu palsu. Jono tahu, di balik semua uang dan pujian, ada darah yang menetes di setiap piring ketoprak yang ia jual. Setiap kali ia menutup warung, ia mencium aroma anyir yang sama. Bau yang dulu muncul dari tubuh sosok perempuan itu. Bau yang kini menempel di tangannya sendiri. Suatu malam, Jono bermimpi berada di tengah hutan. Gelap, kabut tebal menutupi pandangannya. Di kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Suara itu memanggil-manggil namanya. Jono, Jono. Ia mencoba berlari menjauh, tapi langkahnya berat, seperti ada yang menarik kakinya dari bawah tanah. Dari balik kabut, muncullah sosok perempuan dengan rambut basah, berdiri membawa anak kecil di pelukannya. Wajah anak itu pucat, dan Jono langsung mengenalinya. Keponakannya. "Kau sudah mengambilnya," kata sosok perempuan itu dengan suara berat. "Sekarang, gantian aku." Makhluk itu menunduk menatap anak di pelukannya, lalu mengangkat kepala, menatap Jono dengan mata merah menyala. Ibu dari anak ini adalah tumbal berikutnya. Jono berteriak, tapi dari mulutnya tak keluar suara apapun. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 12 lewat 30 menit, dan dari luar jendela terdengar suara langkah kaki perempuan berjalan pelan mengelilingi rumah. Keesokan paginya, Jono mendapat kabar buruk. Kakaknya datang ke warung dengan wajah panik. "Istriku jatuh pingsan di rumah. Katanya kesurupan. Terus dia bilang sesuatu tentang kamu. Nomor. Tentang kamu dan anak kita Jono terpaku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia mencoba menenangkan kakaknya, tapi suaranya gemetar. Bawa aja ke rumah sakit, Mas. Mungkin cuma sakit biasa." Namun di dalam hatinya, ia tahu tumbal kedua sudah ditentukan. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Kakak iparnya meninggal dunia setelah koma selama 3 hari. Tidak ada luka, tidak ada penyakit. Tubuhnya hanya berhenti bernapas begitu saja. Di malam pemakamannya, Jono berdiri di antara pelayat, namun matanya kosong. Ia tak menangis, tak berbicara. Ia hanya menatap tanah merah yang menimbun jasad wanita itu. Dan di telinganya, suara lirih itu kembali terdengar. 2 sudah dibayar. Sejak kematian itu, warung Jono semakin ramai. Aneh, tapi nyata. Ia membuka cabang baru di kota, dan setiap hari hasil jualannya tak pernah turun. Namun, sesuatu mulai berubah pada dirinya. Ia tak lagi merasa tenang di rumah. Kadang saat makan, ada rambut panjang yang tiba-tiba muncul di piringnya. Kadang di kamar mandi, ia melihat bayangan perempuan duduk di pojok, menatapnya dari cermin. Setiap malam Kamis, ritual wajibnya berubah menjadi siksaan. Ia tak lagi sekadar menaruh sesajen. Kini makhluk itu ingin lebih. Perempuan berambut panjang itu datang dengan penampilan yang makin menyeramkan. Kulitnya pucat membiru, matanya menonjol, dan tubuhnya selalu basah seperti baru keluar dari kuburan. Namun yang paling mengerikan adalah suaranya, lembut, menggoda, tapi penuh ancaman. "Kau milikku, Jono." Selamanya. Sosok itu sering memeluk Jono dari belakang, menelusuri wajahnya dengan jari-jari dingin, menjilat pipinya dengan lidah panjang yang basah. Jono berusaha melawan, tapi tubuhnya selalu kaku.
Setiap kali makhluk itu menyentuhnya, ia merasa sebagian jiwanya ikut ditarik pergi. Sejak malam itu, Jono mulai sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya tampak cekung seolah tak pernah tidur. Tapi anehnya, warungnya tetap berjalan lancar. Karyawannya bilang, kadang saat Jono tidak datang, ada perempuan berambut panjang duduk di kursi tempat Jono biasa duduk. Mungkin istri Mas Jono, kata salah satu karyawan bercanda. Tapi Jono tak punya istri, dan ia tahu betul siapa yang mereka lihat. Beberapa bulan berlalu, dan Mbah Samin datang ke warungnya untuk pertama kali. Pria tua itu duduk di kursi, memesan sepiring ketoprak. Saat Jono menghampiri, Mbah Samin hanya tersenyum samar. "Kau sudah kaya, Jono." Saya tidak mau lagi, Mbah," jawab Jono. "Saya ingin berhenti." Mbah Samin tertawa pelan. "Berhenti? Kau pikir bisa? Kau sudah diberi rezeki dari dunia mereka. Sekali kau buka pintu itu, tak akan pernah bisa menutupnya. Tapi saya tidak mau ada korban lagi." "Kau tidak punya pilihan," kata Mbah Samin datar. "Kau hanya bisa menunda. Selama kau tetap meneteskan minyak itu ke sambalmu, mereka akan tetap memuaskanmu dengan rezeki. Tapi begitu kau berhenti, mereka akan mengambil yang tersisa." "Maksudnya, saya?" Mbah Samin menatapnya dalam. "Atau orang yang paling kau cintai?" Setelah mengucapkan itu, Mbah Samin berdiri dan pergi. Jono hanya bisa memandangi punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di balik jalan. Malam itu, Jono mencoba tidak melakukan ritual. Ia tidak menyalakan dupa, tidak menyiapkan kopi, tidak meneteskan minyak hitam ke sambalnya. Ia ingin melihat apakah semuanya bisa berhenti. Namun sekitar tengah malam, dari dapur terdengar suara piring pecah. Jono bangun dan berjalan perlahan. Saat ia sampai di dapur, lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia mencium bau anyir yang sangat kuat. Lalu, dari arah belakang, ada tangan dingin yang menutup matanya. Suara perempuan itu berbisik di telinganya. "Kau lupa memanggilku malam ini." Tubuh Jono kaku. "Kau milikku. Kau tak akan bisa berhenti." Sosok itu muncul dari belakang, menatap Jono dari jarak dekat. Matanya meneteskan darah, dan dari mulutnya keluar senyum yang terlalu lebar. "Kalau tak ada tumbal baru, kau yang akan kubawa." Sejak malam itu, hidup Jono berubah total. Warungnya masih ramai, tapi tubuhnya makin lemah dan pikirannya kacau. Ia mulai bicara sendiri. Kadang tertawa di tengah malam, kadang menangis tanpa sebab di dapur. Orang-orang di kampung mulai menjauh. Beberapa karyawannya keluar karena tak tahan dengan hal-hal aneh di warung. Sendok yang bergerak sendiri, lampu yang menyala padam, dan suara perempuan tertawa di kamar belakang. Hingga suatu malam, ia melihat sesuatu di cermin kamar mandi. Wajahnya sendiri, tapi dengan mata hitam pekat. Dan di bahunya berdiri sosok perempuan berambut panjang, menatap dari balik pantulan kaca. "Sudah waktunya, Jono," katanya pelan. "Kalau kau tak bisa memberi tumbal, maka kau yang akan jadi milikku sepenuhnya." Hari-hari berikutnya, Jono berjuang melawan ketakutan dan rasa bersalah. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau warungnya. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana cara mengakhiri perjanjian itu. Tapi setiap kali ia mencoba membuang botol berisi rambut hitam itu, benda itu selalu kembali ke tempat semula. Kadang di atas meja, kadang di bawah bantalnya. Ia mencoba membakarnya, tapi api tak pernah mau menyentuhnya. Ia mencoba menguburnya, tapi keesokan harinya, botol itu kembali muncul di depan pintu warung. Sampai akhirnya, di malam Jumat Kliwon, ia bermimpi berada di depan Mbah Samin lagi. Pria tua itu menatapnya dengan wajah kosong. "Kau sudah melewati 2 tumbal," katanya. "Masih ada 2 lagi sebelum kau bebas."
Saya tidak mau bebas, Mbah, kata Jono putus asa. Saya hanya ingin mati. Mbah Samin menatapnya lama, lalu tersenyum miring. Mati bukan jalan keluar, Jono. Kalau kau mati, mereka akan tetap memakan jiwamu. Jono terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya lemas, dan di sekeliling tempat tidurnya terhampar bunga 7 rupa yang ia tidak pernah letakkan di sana. Pagi itu, salah satu karyawannya menemukan Jono duduk di depan warung dengan mata kosong. Ia tak bicara sepatah kata pun. Di tangannya, botol kecil berisi rambut hitam itu masih tergenggam erat. Dan di belakangnya, bayangan perempuan berambut panjang tampak samar berdiri, menatap ke arah jalan, menunggu. Menunggu siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Hari-hari setelah malam Jumat, kliwon itu terasa panjang dan gelap. Jono hampir tidak pernah tidur lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada suara langkah di dalam rumah. Kadang dari dapur, kadang dari kamar. Suara itu selalu berhenti tepat di depan pintunya. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung dan membiru. Kulitnya mulai mengelupas seperti orang yang lama tidak kena sinar matahari. Namun warungnya masih tetap berjalan, entah bagaimana caranya. Karyawannya bilang, setiap kali Jono tidak datang, ada perempuan muda berambut panjang yang menggantikan. Tersenyum ramah, melayani pembeli seolah-olah itu hal biasa. Tapi Jono tahu, itu bukan manusia. Suatu malam, Jono mencoba berdoa. Ia berlutut di depan meja tempat ritualnya dulu. Botol kecil berisi rambut hitam. Itu masih di sana, penuh debu, tapi masih berdenyut samar. Ia memejamkan mata dan menangis. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak sanggup lagi. Namun sebelum air matanya sempat jatuh, lampu di ruangan itu padam seketika. Udara menjadi dingin. Dan di belakangnya terdengar suara lembut yang familiar. Sudah terlambat, Jono. Sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Perempuan berambut panjang, wajahnya kini membusuk sebagian, namun matanya tetap menatap lembut seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Kau sudah jadi bagian dari kami. Dunia ini bukan tempatmu lagi. Jono menatapnya dengan wajah lelah. Ambil saja semuanya. Aku sudah tak peduli makhluk itu tersenyum. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Lalu tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Botol kecil di meja pecah, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Suara tawa bergema di udara, campuran antara tangisan, jeritan, dan bisikan. Jono berteriak, tapi suara itu tertelan dalam kegelapan yang semakin rapat. Keesokan harinya, warung Jono tetap buka seperti biasa. Tapi tak ada yang tahu siapa yang membuka. Gerobaknya bersih, bahan-bahannya lengkap, dan aroma sambalnya tetap sama menggoda. Beberapa pelanggan bilang, mereka melihat seorang pria muda berdiri di balik gerobak, tersenyum seperti biasa, tapi wajahnya tampak pucat dan matanya sayu. Sementara sebagian lainnya bersumpah, yang melayani mereka bukan pria, melainkan perempuan berambut panjang yang tidak pernah mengedip. Beberapa minggu kemudian, warga kampung menemukan rumah Jono kosong. Pintu depannya terkunci dari dalam. Saat dibuka paksa, di dalam hanya ada meja kecil dengan sisa dupa yang sudah hangus. Di atasnya ada secarik kertas lusuh bertuliskan tulisan tangan Jono. Aku sudah mencoba berhenti, tapi mereka tidak mau pergi. Kalau ada yang menemukan ini, jangan pernah mencari Mbah Samin. Jangan pernah meneteskan minyak itu ke makananmu. Karena setiap rezeki yang terlalu mudah, selalu ada darah di baliknya. Tak lama setelah itu, warung ketoprak Jono berpindah tangan. Ada orang lain yang membelinya, seorang pria dari luar desa. Ia tidak tahu apapun tentang sejarah warung itu. Hanya tertarik karena tempatnya strategis dan selalu ramai. Hari pertama ia buka, warung itu langsung penuh. Pelanggan lama datang,
memuji rasa sambalnya yang tetap sama. Pria itu tersenyum bangga. Ia tidak tahu bahwa di dapur, botol kecil berisi rambut hitam kembali muncul di rak tempat bumbu disimpan. Malamnya, saat pria itu menghitung uang hasil jualan, ia mencium bau wangi melati bercampur amis. Dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sana, menatapnya dengan senyum samar. "Terima kasih, sudah meneruskan warung ini." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan kasih. Pria itu tidak menjawab, hanya terdiam karena tubuhnya sudah membeku ketakutan. Sejak saat itu, warung ketoprak itu selalu ramai, tidak pernah sepi, bahkan saat hujan deras sekalipun. Orang-orang bilang rasa sambalnya tidak pernah berubah, selalu gurih dan membuat ketagihan. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ada hal aneh di setiap piring ketoprak yang disajikan. Sambalnya kadang mengeluarkan aroma anyir samar, dan jika dilihat di bawah cahaya tertentu, terkadang terlihat sehelai rambut halus yang tersangkut di antara lontong dan bihun. Di desa itu, orang-orang masih sering membicarakan Jono, tentang kesuksesannya, tentang warungnya, dan tentang bagaimana ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia pergi merantau. Ada yang bilang ia gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun sebagian lainnya percaya Jono masih ada di sana, menjadi bagian dari warungnya sendiri. Malam-malam tertentu, terutama di Kamis Kliwon, beberapa pelanggan mengaku mendengar suara aneh saat makan. Suara lirih laki-laki seolah berbisik di telinga mereka, "Jangan makan itu." Tapi suara itu selalu datang terlambat, karena ketika mereka sadar, piringnya sudah habis, dan lidah mereka terasa getir dengan rasa yang tak pernah bisa dijelaskan. Kini, tak ada yang benar-benar tahu siapa pemilik warung itu. Setiap tahun, pengelolanya berganti, namun warung itu tak pernah tutup. Entah siapapun yang mencoba menutupnya, selalu terjadi sesuatu yang membuat mereka kembali membuka. Dan setiap orang yang mencoba membuang botol kecil berisi rambut hitam itu, selalu menemukan benda itu kembali di tempat semula, seolah dunia gaib menolak melepaskannya. Beberapa penduduk lama yang masih ingat Jono berkata bahwa di malam tertentu, kalau kau lewat depan warung itu setelah tengah malam, kau bisa melihat dua sosok berdiri di balik gerobak. Seorang pria muda yang menatap kosong, dan di belakangnya, seorang perempuan berambut panjang tersenyum ke arahmu sambil berbisik, "Sudah makan malam ini?" Tak semua rasa enak berasal dari bumbu dapur. Ada yang dicampur dengan sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Dan bila suatu hari kau makan di warung yang terlalu ramai, berhati-hatilah. Mungkin ada yang ikut makan bersamamu. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.